Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda Rahab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di kota Lok Semau. Berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Kehidupan ekonomi pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Kehidupan politiknya, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Meurasilo masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Thohir II 1326 sampai 1345 Masehi. Silsilah Raja-Raja Samudra Pasai. Sultan Malikul Saleh 1267 sampai 1297 Masehi, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah 1346 sampai 1383, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah 1383 sampai 1405, Sultanah Nahrasyah yang memerintah 1405 sampai 1412, Sultan Saleh ad-Din yang memerintah 1402, Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir 1455, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah tahun 1955 sampai 1447, Sultan Zain Abidin memerintah tahun 1447 sampai 1500, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1501 sampai 1513, Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai 1524. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah yang menerangkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut berada di Desa Beringin dekat keruntuhan pusat kerajaan yang berjarak sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Salah satu makam yang ada di wilayah tersebut diidentifikasi sebagai makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Pada makam tersebut bertuliskan teks 1360 Hijriah yang menandai dimulainya masa perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Catatan Ibnu Batutah yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya diatur seperti gaya India. Selain itu juga disebut bahwa patihnya bergelar Amir. Karya sastra. Sebagai kerajaan besar, Samudra Pasai juga berkembang karya sastra yang baik. Karya sastra yang dikembangkan mengadaptasi bahasa Arab yang masuk ke wilayah Sumatera. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Salah satu dari karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis pada tahun 1360 Masehi, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahwa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdur Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan berkembangnya karya sastra, berkembang pula ilmu tasawuf. Salah satu buku tasawuf yang diterjemahkan ke bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq.
Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atau permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.